wabarakatuh. Nama saya Meli Sulovita, NPM 1850110. Nama saya Ananda Nurmalia Pramesti, NPM 1850101. Nama saya Yuli Sukmawati, NPM 1850112. Nama saya Rifa Wahida Sofianti, NPM 1850142. Nama saya Alika Safarudin, NPM 1850114. Nama saya Natafal Kadinata, NPM 1850143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Miftah Farid. Halo, nama saya Regina Pratiwi, NPM 1850009. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu victima, yang berarti korban, dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi. Jadi, viktimologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang victim atau korban, termasuk hubungan antara korban dengan pelaku, serta hubungan antara korban dengan sistem peradilan, yaitu polisi, pengadilan, serta hubungan antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antar kriminologi dan viktimologi. Yang sebenarnya hubungan viktimologi dan kriminologi itu sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dalam kriminologi kita membahas mengenai pelaku dari sebuah kejahatan, sedangkan dalam viktimologi kita membahas mengenai korban dalam suatu kejahatan. Contohnya seperti dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan karangan Dik M. Arif Mansur. Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi, atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian yang tidak tercangkup dalam kajian kriminologi. Viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara terpisah atau tersendiri. Kriminologi dapat ditinjau dalam dua segi. Yang pertama, kriminologi dalam arti sempit yang hanya menjelaskan mengenai kejahatan. Dan yang kedua, kriminologi dalam arti luas yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam pendekatan dalam kriminologi. Dalam mempelajari masalah tindak kejahatan, Herman Mannheim mengemukakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama, pendekatan deskriptif, yang kedua, pendekatan sebab akibat, dan yang ketiga, pendekatan secara normatif. Di sini saya akan menjelaskan 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan deskriptif, dan yang kedua, pendekatan sebab akibat. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara observasi serta pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tindak kejahatan atau pelaku kejahatan. Contohnya seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan itu dilakukan, frekuensi tindak kejahatan, waktu dan tempat, yang keempat ciri-ciri pelaku kejahatan seperti gender, usia, jenis kelamin, serta yang kelima itu perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan. Pendekatan sebab akibat yaitu pendekatan yang melihat dari fakta-fakta yang didapat dari lingkungan masyarakat, dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Materi ketiga tentang pendekatan secara normatif, kriminologi dikatakan sebagai ideografik disiplin dan nomotetik disiplin. Dikatakan sebagai ideografi disiplin di sini, kriminologi mempelajari tentang fakta-fakta, sebab akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat secara individual. Sedangkan dengan nomotetik disiplin di sini adalah bertujuan menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman dan kecenderungannya. Metode pendekatan kriminologi menurut para ahli. Pendekatan kriminologi menurut Bonger, yang pertama, antropologi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya, yang merupakan bagian dari ilmu alam. Yang kedua, ada sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan. Yang ketiga, psikologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis, penelitian tentang aspek kejiwaan dan pelaku kejahatan
antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya. Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman atau pemidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukum atau narapidana. Kriminologi praktis yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan. Ilmu bantuan ini digunakan penyidik dalam upaya untuk menyelidiki atau mengusut kejahatan dalam arti seluas-luasnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan. Adapun perannya ini sangat berguna bagi proses pembuktian, terutama dalam melakukan penilaian fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang. Dengan ilmu ini, maka dapat dikonstruksikan dengan sistematika yang baik sehingga proses pembuktian akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kriminologi di Indonesia. Kriminologi ini diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah yang di dalamnya terdapat 4 hal. Yang pertama, pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan. Yang kedua, pola-pola tingkah laku di mana ada sebab dan musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggaran hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta juga kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat. Yang ketiga, pola reaksi sosial, formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan juga korban kejahatan. Yang keempat, penelitian ilmiah terhadap hak-hak asasi manusia, serta usaha negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia tersebut dan juga kesejahteraan sosial. Sekian materi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Untuk kesimpulan dari materi viktimologi dan metode pendekatan dalam kriminologi yaitu viktimologi ini berasal dari kata Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi. Dalam rangka mempelajari masalah kejahatan, Herman Mannheim mengemukakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan deskriptif, pendekatan sebab dan akibat, dan juga pendekatan secara normatif. Terdapat pendekatan kriminologi menurut Bonger, yaitu antropologi kriminologi, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi kriminal, dan juga penologi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.